كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Surah Al-Mumtahanah yang artinya wanita yang diuji, yang berjumlah 13 ayat. Urutan surah yang ke-60 berdasarkan urutan mushaf. Surah ke-82 berdasarkan urutan turunnya. Turun pada tahun ke-6 Hijriah setelah surah Al-Uqdu atau surah Al-Ma'idah dan sebelum surah An-Nisa. Surah Al-Mumtahanah termasuk surah Madaniyah yaitu pembentukan masyarakat sosial. Inti surah adalah konsep cinta dan benci karena Allah yang merupakan ikatan iman paling kuat. Permulaan surah ini turun untuk mengkritik Hatib bin Abu Balta'ah ketika dia mengirimkan surah kepada kafir Mekah. Isi surah itu, dia memberitahu mereka bahwa Nabi Muhammad telah bersiap-siap untuk menyerang mereka. Dalam surah ini juga, Allah menuturkan hukum berteman dengan musuh-musuh Allah, membuat gambaran mengenai Ibrahim dan orang-orang mukmin dalam sikap mereka berlepas diri dari orang kafir, menjelaskan hukum orang-orang yang tidak menyerang muslimin dan hukum wanita-wanita mukmin yang berhijrah dan ujian mereka dan hukum-hukum syariat Islam lainnya. Surah ini diawali dengan memperingatkan agar tidak berteman dengan musuh-musuh Allah yang menyakiti muslimin sampai mereka terpaksa hijrah dan meninggalkan negeri dan rumah mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Setelah itu, surah ini menjelaskan bahwa hubungan darah dan hubungan kerabat serta persahabatan di dunia ini tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Hari itu yang bermanfaat bagi manusia hanyalah iman dan amal soleh. Di sini saya akan membahas tema pertama dari surah Al-Mumtahanah, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 3, yang berjudul Larangan menjadikan seseorang dari golongan musuh sebagai teman setia. Ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang mukmin yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir yang merupakan musuhku sebagai teman kekasih. Sebab termasuk tanda-tanda iman adalah membenci musuh Allah, bukan berteman kepada mereka. Dalam At-Tasyil disebutkan ayat ini turun mencela perbuatan Hatib dan melarang seperti perbuatannya. Namun, di samping itu, ayat ini memuliakan Hatib sebab ayat ini bersaksi bahwa Hatib mukmin
hatib mukmin, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Kalian cintai mereka dan sayangi mereka, sedangkan mereka musuh bebuyutan kalian. Al-Qurtubi berkata, yakni kalian beritahu mereka tentang rahasia kaum muslimin dan berbuat baik untuk mereka. Lalu mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka kafir kepada agama kalian dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dengan kebenaran. Lalu yukhrijuna rasula, mereka membuat terpaksa Rasulullah dan kaum muslimin berhijrah dari Mekah karena keimanan mereka. Mereka orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad dari Mekah dengan zalim dan semangat permusuhan, sebagaimana mereka mengusir orang-orang mukmin darinya. Dalam Al-Bahr Al-Muhit disebutkan, Nabi didahulukan karena kemuliaan beliau dan karena beliau adalah asal bagi orang mukmin. Yang dimaksud mengusir adalah mereka menyakiti Nabi serta muslimin sehingga beliau dan muslimin hijrah ke Madinah. Tu'minu billahi rabbikum, karena kamu beriman kepada Allah dan Tuhanmu. Karena kalian beriman kepada Allah yang Maha Esa, ini semakna dengan surah Al-Buruj ayat 8, yaitu dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maka di ayat ini, barang siapa yang berteman dengan musuh-musuh Allah dan membocorkan rahasia Nabi, maka dia menyeleweng dari jalan yang benar. Kemudian ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Kemudian di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 penyebab lainnya yang berhubungan dengan seandainya kaum mukmin mereka tawan. Poin yang pertama, mereka memusuhi kaum mukmin. Yakunu lakum a'da. Maka orang-orang kafir sangat memusuhi mereka dan permusuhan itu demikian tertanam dalam hati mereka. Di sini Allah berfirman, "Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a." Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak seperti musuh bagimu. Jika mereka menangkap dan menguasai kalian, maka mereka menampakkan permusuhan yang sangat dalam hati mereka. Kemudian poin yang kedua, wa yabsutu. Mereka terbiasa mengumpat dan mencaci maki. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, dan melepas tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Mereka memukul dan membunuh kalian dengan tangan dan mencaci maki kalian dengan lisan. Kemudian poin yang ketiga, wawaddu law takfurun. Wawaddu law takfurun. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Mereka berharap kalian kafir sebagaimana kalian sama dengan mereka. Menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Kemudian ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Oleh karena itu, di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ikatan agama dan iman adalah jauh lebih kuat dan lebih berguna daripada ikatan kerabat, teladan dan pertemanan. Ikatan yang tidak disadari semua itu akan terputus pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala saling mengadili dan memberikan putusan di antara mereka. Di akhir ayat ini sebagai motivasi untuk berhati-hati terhadap hal itu dan konsekuensinya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia Maha melihat segala amal perbuatan dan membalas semua amal perbuatan itu.
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.